kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Anda masih mendengarkan Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Kembali berjumpa bersama Bung Richard di hari Selasa tanggal 22 Juli 2025. Dan seperti biasa di hari Selasa ya kita udah kedatangan lagi. Ini ada sahabat-sahabat baik kita ya. Mereka, oke coba aku lihat dulu contekanku ya. Coba kita lihat dulu contekan kita. Hari ini kita akan membahas mengenai obrolan kesehatan gigi dan mulut ya. Ini sesuatu yang sangat penting untuk investasi bagi siapapun di masa depan. Obrolan kesehatan gigi dan mulut hari ini kita akan membahas mengenai kesehatan gigi pada lanjut usia. Nah, jadi dengar Mak Kidi, siapa tahu ada orang tua atau nenek tak ya yang mungkin butuh perawatan gigi. Nah, ini program ini bagus sekali untuk sahabat budaya. Saya menyapa dulu untuk kedua narasumber. Kita panggil kakak saja ya. Ya, kakak-kakak ya. Oke. Supaya kita agak mudaan dikit. Saya mau sapa dulu ada Kakak Nurhaliza SKG, benar ya? Iya, betul Kak. Halo Kak. Aku panggil apa ini? Liza boleh Kak? Kakak Liza ya. Iya. Oke. Dia ada Kakak Nur Hidayah SKG, benar ya? Iya Kak. Kakak Richard panggil Kak Aya. Kak Aya. Oke. Langsung kita main ya. Kita tanya-tanya dulu. Ini yang pertama nih. Nah, seberapa pentingkah menjaga kesehatan gigi pada usia lanjut? Oke, mungkin saya Boleh, dulu ya Kak. silakan. Kalau dari yang kami pelajari kan kami ini sekarang lagi koas. Atau profesinya itu masih dalam pendidikan profesi dokter gigi yang insya Allah akan segera menjadi dokter gigi. Amin, amin, Ya. amin, amin. Kalau jadi menjaga kesehatan gigi itu sangat penting apalagi untuk lansia. Kenapa? Karena kan lansia itu saat ini atau misalnya pada saat lansia itu misalnya sangat banyak masalah gigi, misalnya berlubang atau ompong dan lain sebagainya. Nah, hal-hal ini pasti tentunya mempengaruhi kualitas hidup dari lansia tersebut. Misalnya kemampuan mengunyah. Nah, bayangkan misalnya kalau seorang lansia itu giginya ompong atau banyak yang berlubang, pasti sulit untuk mengunyah makanan. Nah, ketika sulit mengunyah makanan, pasti juga mempengaruhi misalnya jadi malas makan dan lain sebagainya. Nah, dari malas makannya itu atau dari malas atau sulit mengunyahnya itu akan mempengaruhi gizi dan nutrisi dari lansia tersebut, sehingga pasti mempengaruhi penyakit-penyakit lainnya dan takutnya terjadi komplikasi. Jadi itu sebenarnya menjadi dasar untuk membuka penyakit-penyakit lain itu bisa masuk lagi di dalam tubuh seorang lansia. Sederhana, simpel, tapi maksudnya akibatnya luar biasa. Iya, ya. meluas. Iya. Mungkin ada tambahan dari kemudian sedikit tambahan, kan pada lansia biasa sudah terdapat gigi ompong, salah satunya giginya sudah gigi berlubang, jadi rasa kurang percaya diri pada lansia ini jadi menurun, jadi dia tidak mudah bersosialisasi kepada sesamanya, jadi dia rasa kurang percaya dirinya sangat turun. Oke. Nah, kemudian berikutnya, adakah perbedaan antara usia lanjut dan remaja dalam hal kesehatan gigi? Ini boleh dijelaskan Kakak Tabe? Oke, untuk perbedaan dari segi kesehatan gigi lansia dan remaja itu ada perbedaan yang signifikan. Kalau remaja misalnya dilihat dari gusinya, kemudian dari pola hidupnya itu pasti berbeda dengan lansia. Yeah. Kalau remaja itu kan lagi proses perkembangan akhir. Maksudnya dalam misalnya proses pertumbuhan gigi, kemudian kesehatan gusinya itu pasti berbeda. Kalau lansia dia itu sudah lanjut usia itu misalnya dari kondisi gusinya itu ada dinamakan resesi gingiva atau penurunan gusi. Nah, itu perbedaan dari lansia dan remaja. Kalau lansia itu resesi gingiva dipengaruhi oleh apa? Misalnya dipengaruhi oleh memang kondisi tubuhnya sudah menurun, kemudian juga pola makannya waktu di usia muda, merokok dan lain sebagainya. Nah, apa penyebab dari resesi gingiva itu? Gingiva itu diartikan sebagai gusi Kak, kalau di bahasa awam. Nah, gusinya itu menurun atau misalnya
bisa dikatakan kendor. Nah, ketika kendor itu bisa menyebabkan giginya itu menjadi goyang. Nah, bayangkan misalnya di gigi-gigi kan itu yang memperkuat gigi adalah gusi. Nah, ketika gusinya itu sudah tidak kencang atau kendor, itu juga menyebabkan kegoyangan gigi. Jadi itu perbedaan yang signifikan antara kondisi kesehatan gigi mulut pada saat remaja atau dewasa dan juga untuk lansia. Oke. Kakak Ayah mau tambah boleh sih. Iya, kalau lebih lansia kan kalau usia remaja kan dia masih kesehatannya masih terkontrol, dan kalau lansia dia sudah punya penyakit sistemik seperti kayak hipertensi, diabetes. Nah, penyakit ini dapat menyerang rongga mulutnya sehingga menjadi infeksi yang sudah dijelaskan Kakak Lisa tadi, yang mengenai dia sudah bisa resesi gingiva, terdapat pembengkakan pada gusinya. Jadi itu yang menyebabkan perbedaan yang signifikan dari usia remaja dan usia lanjut usia. Jadi berarti memang dari remaja memang harus jaga memang giginya nih. Iya, betul Kak. Jangan tergoda untuk makan makanan yang ini ya. Iya. Enak sih enak, tapi ya itu lagi harus betul-betul menjaga kesehatan gigi. Nah kemudian kenapa di lansia itu memang seringkah ditemukan kasus sakit gigi atau gimana? Iya, sangat sering ditemukan dikarenakan kan kalau apalagi lansia itu sudah mempunyai penyakit sistemik. Jadi yang tadi saya jelaskan itu mengenai hipertensi ataupun diabetes. Nah, hipertensi ini apa, darah tinggi ya? Iya, darah tinggi. Nah, darah tinggi ini kan seumpamanya dia giginya lubang. Itu bisa mengecap sarafnya yang dapat menjadi sakit. Nah, itu kenapa pada lansia ini harus kesehatan gigi mulutnya itu harus terkontrol. Jadi kalau tidak terkontrol, seumpamanya dia ingin memakai gigi palsu dan terjadi infeksi, maka dia harus dulu dilakukan rujuk ke dokter umum untuk mengontrol hipertensinya tersebut agar dapat dilakukan pencabutan gigi dan agar bisa ditangani untuk giginya itu tidak sakit lagi kembali. Nah, kemudian untuk menjaga gigi lansia tetap sehat, ini makanan apa yang harus dihindari? Oke, untuk makanan mungkin tidak jauh berbeda dengan umur-umur yang lain Kak, misalnya remaja dan lain sebagainya. Sebelum kakak lanjut, ini maksudnya lansia nih usianya dari berapa nih? Startingnya dari usia berapa nih? Kalau di jurnal tuh Kak sebenarnya 40-an ke atas. 40-an ke atas. Ya, cuman kalau dalam ini kan kami biasa mengerjakan pasien lansia itu biasanya lebih rentan lagi di usia 50-an ke atas. Berarti Kak. harus hati-hati ya. Iya, betul Kak. Boleh lanjut Kakak? Oke. Apa tadi pertanyaannya? Sempat saya lupa. Untuk menjaga gigi lansia tetap sehat, makanan apa yang harus Oke, makanan. Kalau makanan tuh Kak, misalnya jangan makan makanan yang keras. Kenapa? Karena kan yang seperti saya katakan tadi bahwa lansia itu rentan gusinya itu tadi yang kendor kan, atau resesi gingiva atau penurunan. Nah, kalau makanan-makanan yang keras, giginya itu gampang rusak atau dia sudah tidak kuat untuk menahan benturan yang terlalu keras, berbeda saat remaja. Ya. Kemudian jangan dihindari untuk makan makanan yang lengket, manis dan lain sebagainya. Karena kalau lengket dan manis itu sebenarnya Kak, itu adalah permasalahan sebenarnya yang menyebabkan gigi berlubang dan lain sebagainya. Sebenarnya boleh, tapi untuk bisa dikurangi, dan setelah itu sikat gigi yang benar itu bisa menjadi pemicu sebenarnya Kak, dan harus dijaga untuk usia lansia. Kakak Lisa mau tambah boleh? Mungkin sudah cukup ya. Nah sekarang bagaimana cara mencegah penyakit gigi dan juga mulut para lansia ini? Nah, cara pencegahannya ini bagus juga ya untuk Ibu Ta, ya Bapak Ta yang ada di rumah, Nenek Ta. Nah, kan kalau lansia itu biasanya sudah didampingi oleh keluarga ataupun cantilever atau susternya. Biasa disebut suster untuk cantilever tersebut. Nah, yang harus diperhatikan itu cara menyikat giginya. Berapa kali menyikat gigi, seumpamanya dari jurnal itu 2 kali sehari diwajibkan untuk menyikat gigi. Berarti wajib 2 kali sehari ya? 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Nah, itu semua harus dikontrol. Kemudian jika terdapat infeksi, kan lansia ini kan sudah sering terjadi infeksi pada rongga mulutnya dikarenakan penyakit sistemiknya yang tadi saya jelaskan. Jadi peran keluarga dan cantilever ini sangat berperan penting untuk
melihat kondisi rongga mulut. Lansia hanya mengeluhkan sakit, dia tidak bisa melihat apakah ya gusinya ini seperti gusinya ini bengkak atau bagaimana. Jadi peran keluarga di sini sangat penting untuk mendampingi kontrol ke dokter gigi. Nah, untuk ke dokter gigi ini kan minimal 6 bulan sekali atau 2 kali setahun untuk melihat kondisi gigi para lansia. Oke. Nah, ini satu pertanyaan yang dari dulu Kak Khadijah mau tanyakan, mumpung Iya. ada ya Kak Iya. Lisa sama Kak Aya. Boleh Kak. Ini kan durasinya kan cukup jauh ya, 6 bulan sekali. Iya. Iya. Nah, sepanjang ya maksudnya yang dipelajari Kakak Lisa sama Kakak Aya, kenapa sampai harus 6 bulan? Oke, jadi Kak, untuk kenapa sebenarnya 6 bulan itu adalah maksimal Kak. Oh ya. Maksimal 6 bulan, setidaknya dalam 6 bulan itu harus memeriksakan gigi. Tapi kalau misalnya itu untuk umum Kak, misalnya kita oke. tidak mengalami masalah kesehatan yang Iya, lain, cuman iya. mau periksa saja. Tapi kalau misalnya kita dalam perawatan, misalnya perawatan saluran akar, itu ada kunjungan-kunjungan tertentu yang diarahkan sama dokternya. Misalnya 1 kali seminggu, harus kontrol lagi, begitu Kak, sampai 6 kali pertemuan dan lain sebagainya. Atau misalnya pada saat penggunaan, atau misalnya dia baru buat gigi palsu nih Kak. Nah, ada kontrol, misalnya dalam 1 hari, dalam 24 jam harus datang kembali ke dokter gigi. Ada 3 hari, 7 hari, 1 bulan, itu tergantung. Cuman dalam kondisi umum itu harus 6 bulan. Kenapa? Karena misalnya kan kalau kontrol biasa itu Kak, misalnya kayak membersihkan karang gigi. Nah, dalam rentang 6 bulan itu dipastikan pasti ada sisa makanan yang tertinggal, kemudian akan tumbuh karang gigi, begitu Kak. Jadi maksimalnya sebenarnya 6 bulan, tapi kalau dalam kondisi tertentu akan diarahkan sama dokter untuk beberapa kali pertemuan, itu tergantung dari dokternya Kak. Kayak mau tambah? Ya, sedikit tambahannya mengenai kenapa 6 bulan sekali. Nah, kenapa 6 bulan sekali? Karena dari sisi seumpamanya seseorang ini sudah mempunyai dalam rentang 6 bulan sekali itu kondisi giginya itu sudah berlubang. Nah, sebelum memperparah seperti dilakukan perawatan saluran akar itu mending kita tambal dulu sebelum kita selalu melakukan perawatan yang lebih lama lagi. Kan kalau tambal itu hanya 1 kali kunjungan. Jadi sebelum parah Ya. jadi mending mencegah lebih awal dibanding mengobati yang berlama-lama. Begini, Iya. oke. Nah, saya jadi ingat dulu waktu masih kecil kan suka makan manis-manis ya. Iya. Mungkin karena orang Ambon jadi sukanya manis ya. Nah, terus nenekku bilang, kalau sakit gigimu jangan kau menangis, itu tambah sakit ya gigimu. Aku bilang, oh begitu ya. Nah, dulu. Iya. Ini dari situ belajar bahwa oh iya ternyata gigi itu investasi ya. Betul Kak, Iya, betul. investasi Karena mempengaruhi estetik Yes, juga Kak. betul. fungsi pengunyahan. Apalagi misalnya Kakak Richard ya, maksudnya kita harus selalu berhadapan dengan orang ya. Betul. Tapi gigimu bagus nggak? Bagus Kak, bagus. Masya Allah. Nah, kemudian Kakak Richard masih mau tanya lagi. Iya. Bagaimana cara mencegah penyakit gigi? Tadi udah ya. Nah, sebaiknya di usia berapa nih ya? Di usia berapa para lansia mereka harus menjaga giginya supaya dia tetap sehat dan kuat. Walaupun mungkin usianya ini ya sudah sudah banyak begitu. Oke. Sebenarnya kan tidak ada misalnya rentang usia, misalnya di usia ini harus ini, tidak ada. Sebenarnya sepanjang hidup sih Kak harus menjaga kesehatan gigi dan mulut, karena kan seperti yang kita katakan tadi bahwa itu adalah investasi. Kemudian kalau gigi ini sebenarnya Kak hal yang kecil tapi sangat berpengaruh bagi tubuh lainnya. Kemudian juga bayangkan kalau misalnya sakit gigi menyebabkan susah tidur, susah makan. Kalau susah makan jadi mah, kalau susah tidur jadi insomnia, kurang darah dan lain sebagainya. Jadi memang gigi ini kecil dan lokasinya juga cuman di sini di bagian mulut, tapi dia bakal mempengaruhi seluruh tubuh Kak. Jadi memang harus dijaga di usia berapapun, itu tetap harus dijaga. Malahan Kak, kita itu memberikan edukasi. Kadang kita datang ke pelosok-pelosok begitu Kak untuk memberikan edukasi. Langsung datang? Iya Yes. Kak, kegiatan-kegiatan Seperti baksos. Iya, bakti sosial Kak, begitu. Kami memberikan edukasi bahkan pada saat dengan ibu yang hamil, yang sedang hamil. Iya. Kenapa? Karena misalnya dalam kandungan itu kan ada juga proses pembentukan benih gigi Kak. Nah, kita juga harus edukasi ibu hamil tersebut dengan cara misalnya mengkonsumsi makanan yang baik, kemudian yang bergizi dan lain sebagainya, sehingga itu
mempengaruhi tumbuh kembang dari bayi tersebut untuk lebih utama pada benih giginya itu Kak, sampai kita dari belum lahir saja kita sudah kontrol bagaimana benih gigi. Iya Kak, jadi sampai di lansia pun pasti tetap harus dikontrol Kak, begitu. Luar biasa. Ya, saya setuju ketika misalnya dikatakan bahwa kalau gigi bermasalah itu tadi yang benar, kalau misalnya sudah tidur, iya betul, gelisah ya. Iya betul. Apalagi misalnya pekerjaan lagi banyak-banyaknya. Aduh, gigi kenapa kok sakit lagi di saat-saat begini kasihan. Kayak mau tambah boleh. Nah, sedikit tambahan, mungkin kalau usia remaja kan harus masa pertumbuhannya sudah masa pergantian dari gigi anak ke gigi dewasa. Itu di usia berapa tuh? Usia rentang usia 7 sampai 12 tahun itu sudah pergantian gigi dewasa. Oh, berarti udah ini ya. Udah kuat ya. Kuat. Nah, udah masa-masa pertumbuhan gigi Ya. dewasa. Nah, untuk gigi yang M3 yang terakhir ini dia usia 17 sampai 18 tahun. Nah, Gigi molar, gigi bungsu. Oh, di bagian mana Iya, tuh? bagian belakang. dalam ya? Iya. Oh, iya. Jadi itu kenapa? Seumpamanya dari usia anak-anak saja gigi anak-anak ini sering berlubang. Nah, itu gigi dewasanya akan berpengaruh ke gigi sebelahnya. Itu mengapa harus selalu menjaga kesehatan gigi dan mulut. Kenapa harus mengontrol gigi 6 bulan sekali ke dokter gigi? Karena itu semua untuk mencegah yang hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk tidak memperparah kesehatan gigi dan mulutnya. Ya, biasa kan maksudnya adik-adik kita yang kecil-kecil itu kan maksudnya suka yang manis-manis Suka ya. Betul, Kak. manis. Makanan ya pokoknya semua yang manis-manis, mau gula-gula kah, mau apa ciki-ciki apa segala macam itu kan mungkin di usia-usia mereka seperti itu mau sekali menikmati makanan seperti Iya, itu. Nah, ini juga berarti harus pengawasan orang tua. Iya, fungsi pengawasan Betul. orang tua. Nah, kemudian kita ini dulu deh, kita jeda dulu ya. Oke, boleh Kak, boleh. Mau minum dulu silakan, sahabat budaya. Nanti setelah ini kita jeda lagi. Nah, nanti pertanyaan berikutnya adalah wajibkah lansia menggunakan gigi palsu? Ditahan dulu, disimpan dulu. Kita akan kembali sesaat lagi.
Dimanapun berada kita berlanjut lagi. Nah, ini pertanyaannya adalah wajibkah lansia menggunakan gigi palsu Tabe kakak? Oke, jadi kalau misalnya menjadi pertanyaan apakah wajib atau tidak, sebenarnya tidak wajib Kak, tapi sangat dianjurkan untuk menggunakan gigi palsu apabila lansia tersebut sudah memiliki banyak gigi yang ompong dan lain sebagainya. Kenapa? Karena yang seperti di awal tadi dijelaskan bahwa gigi ini Kak sebenarnya sangat mempengaruhi kan kualitas hidup, kualitas berbicara. Kenapa? Karena kita bayangkan saja atau misalnya mungkin kita ingat-ingat orang-orang yang di rumah tangga yang mungkin lansia atau giginya ompong, pasti artikulasi berbicaranya itu tidak jelas Kak, ya kan? Misalnya banyak giginya ompong itu pasti tidak jelas berbicara, omongannya, sehingga itu sangat penting sebenarnya Kak untuk menggunakan gigi palsu, karena gigi palsu itu mengembalikan fungsi bicara. Fungsi berbicara itu ada apa? Mengunyah, berbicara, menela dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya gigi palsu kembali lagi fungsi mulut dan giginya itu seperti waktu muda begitu. Kemudian juga yang kedua, dari postur muka kelihatan kan kalau misalnya kayak kenapa orang tua itu atau orang lansia itu identik dengan kayak keropos. Kenapa? Kakak tahu enggak? Iya, kenapa? Karena giginya sudah enggak ada. Sebenarnya yang membentuk Pengaruh juga itu. Iya, berpengaruh Kak. Jadi sebenarnya yang membentuk wajah manusia wajah, itu adalah gigi. Begini, pipinya itu jadi terisi karena ada gigi. Tapi apabila sudah tidak ada gigi, dia akan akan menyusut masuk. ya akan masuk pipinya ke dalam ini. Jadi itu juga sangat mempengaruhi dari segi estetika, penampilan. Sehingga sebenarnya tidak wajib tapi dianjurkan begitu. Mungkin ada tambahan dari Kakak silakan. Nah, kalau seumpamanya kan jika giginya sudah tidak ada. Nah, tadi sudah dijelaskan giginya pipinya itu akan menyusut, akan masuk. Nah, juga kalau seumpamanya ada gigi yang hilang, itu bisa mengembalikan fungsi gigi. Jadi itu kenapa harus melakukan gigi palsu. Jadi kan seumpamanya ada gigi, beberapa gigi kan masih ada dan beberapa gigi juga tidak ada. Jadi itu biasa disebut dengan gigi tulang lepasan atau sebagian lepasan, hanya sebagian gigi palsu agar supaya gigi yang lainnya itu tidak bergeser. Kan kenapa gunanya juga gigi tulang gigi sebagian lepasan itu agar gigi sebelahnya itu tidak bergeser ke tempat gigi yang sudah berlubang. Itu mengapa harus dilakukan, sangat dianjurkan. Oke, silakan Kakak. tambahan lagi Kak. Tapi sebenarnya tidak semua lansia itu bisa menggunakan gigi palsu Kak. Iya, ada dari pembuatan gigi palsu itu lagi ada beberapa syarat sebenarnya dari orang lansia tersebut. Maksudnya syarat ini Kak dari kondisi mulutnya. Misalnya yang pertama, dia mau pasang gigi palsu, tapi dia masih banyak giginya yang berlubang atau sisa akar. Sisa akar itu Kak kayak kondisi gigi yang sudah tidak ada mahkotanya tapi kayak hitam-hitam itu, dia itu namanya sisa akar. Nah, sisa akar ini sebenarnya sebelum membuat gigi palsu itu harus dicabut dulu Kak, dibersihkan semua gigi. Jadi kalau ada beberapa gigi itu Iya, dia harus dicabut kalau dalam kondisi menjadi sisa berarti, akar. Iya, tapi maksudnya. Iya. Oh, begini. Iya. Jadi berarti ketika misalnya kita pasang gigi palsu, berarti itu kondisi di mana memang maksudnya tidak ada gigi atau bagaimana nih? Giginya semua gimana sih? Ya, jadi dalam Ya, silakan. gigi palsu itu ada dua. Oke. Ada dua Kak. Iya. Ada gigi palsu full, maksudnya itu sudah tidak ada gigi, semuanya Semua. digantikan. Iya. Yang kedua itu separuh saja, cuman beberapa gigi, tapi gigi aslinya masih ada. Iya. Kayak gitu. Sebentar saya minum dulu Kak. Boleh. Oh, oke. Waduh. Berarti memang harus diperhatikan betul ya. Iya. Tidak bisa main-main ya ini Iya. soal gigi. Iya, Kak. Hari ini Kakak untuk kita ketemu. Aduh. Iya, silakan. Nah, terus jadi kan ada tadi perawatan untuk full, ada yang beberapa. Nah, kalau misalnya dari beberapa itu Kak, kan tidak semua ada giginya separuh yang hilang, ada separuh yang masih ada. Itu bisa Kak dengan tidak mencabut giginya yang masih utuh. Jadi yang bagian ompong saja itu yang diisi dengan gigi palsu.
Nah, tapi kalau misalnya masih ada giginya yang berlubang sisanya yang sudah tidak bisa ditambal, tidak bisa diperbaiki, nah itu harus dicabut. Nah, kendalanya adalah pada lansia itu kan dia rentan, Kak. Misalnya hipertensi, diabetes, iya, jantung. Kan itu semua pengaruh juga tuh. berpengaruh, Kak. Kita sebagai dokter gigi itu sebenarnya untuk mencabut gigi pasien yang kondisinya diabetes, hipertensi, tekanan darah, jantung itu kita harus kembalikan dulu ke dokter interna atau dokter umum. Apakah diizinkan dicabut atau tidak? Iya, Kak. Karena ada beberapa kondisi tuh kita tidak boleh mencabut gigi sembarangan. Harus memang ada, kalau ada riwayatnya kita harus kontrol dulu ke dokter umumnya. Oh, maksudnya kakak-kakak berikan rekomendasi begitu? Iya. Dan diwajibkan, Kak, kita harus serahkan kembali ke dokter umum. Kita tidak boleh Oh, apa-apakan. berarti tidak bisa langsung ketika misalnya keluarga tak misalnya datang, dok ini giginya nenekku misalnya begini. Tidak bisa langsung dicabut ya? Nggak bisa kalau dia punya kondisi sistemik kayak yang saya jelaskan tadi, Iya. jantung. Berarti di ini ya Di disarankan dulu ya ke dokter. Iya. ke interna, ke dokter umum. Nah, kenapa tidak bisa? Karena itu bisa menyebabkan kalau seumpamanya giginya ini sudah infeksi, sudah sakit, baru mau langsung dicabut, baru hipertensinya tinggi, itu tidak boleh karena bisa terjadi pendarahan. Sampai segitu. Iya, Sampai segitunya, sampai Kak. segitunya. Jadi itu kenapa harus kita kembalikan dulu untuk mengontrol hipertensinya untuk lebih turun lagi, dan sudah di ACC atau obatnya mau diberikan ada yang perlu dihentikan, seperti kan kalau orang yang terkena maksudnya- penyakit iya, jantung. iya, jadi ya. ketika misalnya dia ketika misalnya dia mau ganti giginya, sementara kan dia mungkin masih ada minum obat dari Iya, penyakit. obat penyakit seperti kan jantung itu kan hipertensi kan ada obat khusus. Ada yang sampai Musya harus minum seumur hidup. Iya, ya? seumur hidup. Iya, Kak, Seperti betul. kan salah satunya itu jantung. Jantung kan ada pengontrol darah, yang obat pengontrol darahnya itu lebih tinggi ya dibanding lansia yang tidak mempunyai penyakit tersebut. Jadi itu kenapa harus terkontrol, karena jika dia masih mengonsumsi obat tersebut, jika langsung dicabut dia akan terjadi pendarahan. Banyak komplikasi gitu, Banyak Kak. kok. Berarti bisa lebih ini lagi Iya. ya. maksudnya Iya. Lebih tingkatan penyembuhannya pasti lebih ini ya. Lebih sulit Lebih sulit kalau lagi. misalnya iya. Oke, nah jadi sekarang ini tidak bisa lagi kompromi, tidak bisa lagi main-main, jaga memang gigi kita. Iya, betul. Jaga memang gigi kita baik-baik. Apalagi tadi kakak Lisa sama kakak Ayah udah jelaskan, kalau sampai nanti di usia-usia tertentu, apalagi sudah kepala 4, duduk jam maki ya, jaga memang gigi kita. Nah kemudian cara merawat gigi pada lansia, adakah pasta gigi atau bulu sikat gigi yang baik untuk digunakan pada lansia? Nah, salah satunya itu bulu yang lembut. Karena Yang kalau halus. yang halus, karena kalau kasar dia akan Berarti memang apa? mempengaruhi Apa gusi. maksudnya di gigi sikat gigi itu maksudnya kita dapatkan memang khusus dari dokter gigi atau Oh, enggak, Enggak. ada dijual. Ada dijual di secara pasaran. umum. Bisa di Indomaret gitu. Tapi memang harus kita pakai yang lebih halus, Kak. Kenapa? Karena kalau lebih halus dia tuh biasa bulunya tuh lebih kecil, lebih halus. Jadi dia bisa masuk di sela-sela gigi sehingga membersihkan ke seluruh. Tidak kalau misalnya kan biasa ada itu sikat yang keras, terus tebal. Nah, itu sebenarnya sulit, Kak. kakak Richard suka pakai itu? Iya, mungkin bisa diganti, Kak, gitu. Karena sulit, dia tidak menjangkau keseluruhan sela-sela gigi, Kak. Jadi itu yang biasa menyebabkan penumpukan makanan, kemudian jadi plak, kemudian jadi karang gigi. Nah, itu Tunggu, maksudnya bedanya plak sama karang gigi ini di mana? sama sebenarnya, Kak. Iya, sama. Kan kalau plak itu bahasa kedokterannya, kalau karang gigi kan bahasa yang secara Iya. umum yang Terima selalu kasih. dengar Iya, gitu, kepada. Oke, hari ini kita belajar lagi bahwa kalau bahasa kedokteran itu plak. Iya. Jadi kalau yang bahasa sehari-hari Karang gigi. Karang gigi. Kemudian lanjut lagi tuh, Kak. Boleh. Sudah menggunakan sikat gigi. sikat gigi yang halus, lembut, kemudian pasta gigi yang berfluoride atau ada kandungan fluoride-nya, itu untuk lebih memberikan perlindungan pada giginya, Kak, gitu. Apakah pertanyaan kakak Richard ini nggak ada di sini ya? Ya. Apakah semua pasta gigi itu ada fluoride-nya? Nah, Sepanjang yang kakak berdua belajar. Nah, beberapa yang BPOM itu pasti sudah ada fluoride-nya, karena untuk melindungi gigi tersebut, untuk mencegah karies gigi. Itu kenapa kan
fluoride ini membantu untuk mencegah gigi berlubang. Jadi seumpamanya kan ada kandungan-kandungan tersebut yang dapat membantu kita untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Iya Kak. Jadi kan biasa itu kalau di yang seperti yang Ayah bilang itu BPOM yang dijual di pasaran itu pasti biasanya ada fluoride-nya Kak. Tapi kan ada biasa kayak produk-produk yang misalnya dari produk-produk misalnya kayak swasta begitu Kak, dan misalnya kayak siwak dan lain sebagainya itu yang ada kandungan siwak. Kemudian dari ini biasanya itu dibaca lagi kembali Kak di di kemasannya apakah ada tuh. Biasanya sih setahu kami biasanya enggak ada Kak. Jadi yang ada Jadi itu lebih baik dia pilih yang BPOM aja. Oh, oke. Nah, jadi sahabat budaya ini penting juga ya ketika kita memilih pasta gigi ya. Yep. Karena misalnya sikat giginya sudah bagus. Iya. Nah, masalahnya pasta giginya lagi ini Iya betul. Iya. harus satu paket ya. Iya. Sama cara menyikat gigi sih. Nah, itu Iya, boleh cara silakan sekalian deh. Nah, kalau cara menyikat gigi kan jika dia menyikat gigi yang terlalu keras itu dapat menimbulkan resesi gingiva yang gigi gusinya akan menurun. Oke, mungkin sekarang ini mungkin belum terasa. Iya, Iya. belum terasa. Oke. Nah, Tapi nanti beberapa beberapa waktu tahun kemudian kemudian gusinya itu akan berubah. Berubah kan kalau dia keras menyikat. ya apalagi dengan sikat gigi juga Iya. yang sama kerasnya. Iya. Gusinya semakin lama kebiasaan buruk tersebut akan menjadi resesi gingiva. Mungkin yang di rumah bisa pada saat mendengarin bisa langsung cermin. boleh, iya. Nah, Oh, iya. jadi Iya. mungkin ditandai misalnya kalau kita lihat gigi kita di cermin itu gigi kita terlihat panjang sekali, Iya. yang mahkotanya itu panjang sekali. Terus gusinya itu kayak naik, kalau gigi atas tuh naik ke atas, kalau gigi bawah terlalu turun. Nah itu adalah tanda-tanda dari resesi gingiva atau penurunan gingiva. Oke, berarti Sudah kelihatan tulang-tulang giginya. Itu. jadi harus di Sebenarnya itu harus ke dokter gigi dokter gigi untuk dilakukan perawatan yang lain. Gitu. Itu penyebabnya karena sikat gigi terlalu keras, jadi gusinya itu menurun kan apalagi disikat. suka buru-buru ya. Iya. Betul, sampai berdarah itu kan tidak baik sebenarnya. Mungkin waktu saya juga kecil, saya kan juga dari daerah. Nah, saya dengar-dengar itu bilang kalau katanya dulu kalau sikat gigi itu kalau berdarah artinya bersih. Ternyata tidak. pada saat saya masuk di FKG ternyata itu salah satu masalah sebenarnya. Kalau berdarah itu ada masalah berarti. Nah, itu mungkin harus diluruskan ya persepsi orang-orang mengenai cara menyikat gigi. Udah dengar ya dari Kakak Liza bahwa kalau misalnya berdarah itu berarti memang ini ya Ada masalah. Ada masalah. dan harus secepatnya. Iya, ya. Jangan betul, Kak. ditunda-tunda karena bahaya Maki ya. Iya. Jadi kalau sudah di usia tertentu terlambat Maki. Semakin parah, Ya. Bu. Semakin banyak juga Semakin banyak. pengeluarannya. Semakin banyak kunjungan ke dokter giginya. Iya, Kak. Iya. Jadi kalau gigi tuh Kak, kalau misalnya masih dini, bisa diatasi. Harus dibawa cepat ke dokter gigi, harus segera. Kenapa? Karena kalau lama-lama semakin parah, semakin banyak juga biayanya. Makanya ada yang dikatakan tuh ke dokter gigi mahal. Karena kita ke dokter gigi pas lagi parah-parahnya. Jadi memerlukan perawatan yang lebih banyak dan lebih lama lagi. Gitu, Kak. Jadi supaya maksudnya efisiensi ya. Iya, efisiensi waktu dan anggaran ya, Kak. Oke. Nah, kemudian bagaimana mengatasi kesehatan gigi pada lansia yang hobi merokok? Ya. Nah, ini untuk yang para lansia yang hobi merokok ini kita Dengar Maki. harus kok edukasi bahayanya merokok seperti apa. Namun per lansia yang sering merokok ini tidak menganjurkan hal yang sudah diedukasikan seperti yang kayak dua kali sehari menyikat gigi, dan seumpamanya kita sudah edukasi bahwasanya merokok ini bisa menyebabkan gigi berlubang. Kenapa juga itu gigi lubangnya biasa dia warna hitam, dikarenakan dia terdapat asap rokok yang selalu ia hisap, jadi ia itu bisa Merubah warna gigi. Merubah warna gigi. Yang tadi giginya sudah bagus. Iya, merubah warna bibir, kemudian disikat sama saja. sama Kak, dia tidak bakal hilang. dia ada warna kecoklatan begitu yang belakang giginya biasa disebut stain gigi. Dia tidak susah dihilangkan jika tidak konsultasi ke dokter gigi untuk dilakukan scaling. Dia ada obat tersendirinya untuk melepas
hal tersebut. Nah, kalau para lansia juga yang sering merokok ini giginya sering bau, apalagi yang berlubang itu kan semakin dihisap terbentuk bakteri di gigi lubangnya, jadi itu kenapa bisa Bau bau mulut. Karena kadang itu Kak, bau mulut orang yang biasa yang tidak merokok sama yang merokok itu berbeda. Iya. Nah, kalau yang merokok itu pasti ada bau khasnya lah. Kan biasa kita rasa tuh kayak ih habis merokok ini karena beda baunya. Nah, dibayangkan dengan sudah begitu dia itu tidak bakal hilang Kak. Biar sudah sikat gigi itu pasti masih ada. Setidaknya masih ada karena itu tadi yang dikatakan Ayah, ada penumpukan bakteri yang berbeda dari orang yang tidak merokok. Begitu. Iya, sama yang merokok. Jadi berbeda baunya. Jadi itu sebenarnya harus dihentikan. Tapi harus dihentikan itu merokok. Karena selain mempengaruhi kesehatan tubuh yang lain kan, paru-paru dan lain sebagainya, itu juga mempengaruhi kesehatan gigi gitu. Nah, ini yang seru nih. Kak. Boleh mungkin pernah cerita ada kasus pada lanjut usia gigi yang mungkin ekstrim yang pernah dialami? Mungkin ini yang sudah pernah pasang gigi palsu bukan dokter gigi. Oh, begitu. Nah, dia dipasang gigi palsu tersebut. Nah, saya cerita sedikit ya. Terus terdapat ternyata dia masih ada sisa akarnya. Nah, terjadilah di situ pembengkakan. Dipasang tapi bukan yang di dokter gigi, Iya, yang ahlinya. bukan ahlinya dokter gigi. Kemudian ia pasangkan saja. Langsung pasang padahal ini ada sisa akar. Nah, pada saat ini terjadi pada pasien saya. Nah, pada saat saya ingin pasang, dia ingin datang konsultasi karena gigi palsunya patah. Jadi mau dibuatkan gigi palsu kembali. Pada saat saya melakukan pemeriksaan ternyata dia terdapat sisa akar. Yang seperti saya katakan tadi kan udah bisa pasang gigi kalau masih ada sisa akar. Iya. Ternyata dia masih ada, belum dicabut. Iya, harus bersih. Saya lihat di situ ternyata sudah terjadi infeksi, ada pembengkakan di situ, terlihat kemerahan dan jika ditekan itu sakit. Usia sudah lansia. Iya, usia 50-an lah. Aduh, rentan itu. Iya, rentan sekali. Jadi jika dia sikat gigi dia biasa juga berdarah. Apalagi kalau ditekan pakai gigi palsunya yang sudah patah itu juga sakit dikarenakan dia kan tertekan. Jadi sisa akarnya itu yang infeksi pembengkakan itu jadi sakit dan terjadi pembengkakan dan berdarah. Jadi itu sampai separah itu ya. Iya, Kak. Dia ternyata trauma karena pada saat pencabutan juga dia sudah pernah pendarahan, jadi dia sudah tidak mau cabut. Itu kenapa dia pasangkan saja cuma-cuma tanpa sisa akarnya itu dicabut. Kan kalau di dokter gigi itu Kak, kami sangat tidak anjurkan untuk pasang gigi tanpa dicabut itu. Tapi mungkin kayak dengan oknum-oknum yang lain yang bukan di dokter gigi itu pasti bukan ahlinya. Iya, itu pasti dia langsung buat-buat saja begitu Kak. Nah, di sini sahabat muda jadi ingat ya, apapun itu yang bersentuhan dengan gigi langsung ke dokter gigi. Iya, betul. Jangan ke tempat lain. Betul. Ya? Nah, nanti kalau sudah begitu Dede setengah mati Maki toh mau pergi lagi dokter gigi. Pasti di mana-mana gitu dokter gigi. Toh? Tidak mungkin ada di mana. Oke, Kakak di closing statement ini silakan masih ada lagi yang mau disampaikan. Satu-satu dari siapa dulu? Kalau dari saya sih Silakan. kalau bagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang lansia, sebaiknya kita jaga kalau masih ada gigi kita jaga, kita sikat gigi kita. Kemudian juga kalau misalnya kita membutuhkan misalnya kita masih orang yang beraktif di sosial itu, kita perlu pasang gigi palsu. Kenapa? Karena itu juga membangun kepercayaan diri kita dalam berkomunikasi, dalam penampilan dan segi wajah itu sangat berpengaruh. Kemudian juga kalau misalnya kita untuk keluarga, anak, cucu bisa lebih diperhatikan lagi kondisi ibu atau bapak yang lansia, karena mereka kan bisa juga penurunan ingatan dan lain sebagainya, jadi perlu diawasi, jadi harus juga perhatikan begitu. Kalau itu dari saya. Kalau dari yang kiberten diri tak sendiri tahu. Iya, betul. Iya. Mungkin sedikit tambahan, mungkin sudah sama tadi menyikat gigi 2 kali sehari sebelum tidur, apalagi setelah makan di pagi hari dan sebelum tidur di malam hari. Kemudian
menyikat gigi dengan bulu sikat yang halus sudah dijelaskan tadi, dan seperti pakai Pepsodent yang mengandung fluoride. Kemudian juga kalau lanjut usia kan sudah rentang. Jadi sebelum lanjut usia ini seperti usia 20-30 tahun itu wajib untuk mengontrol giginya sebelum memperparah, seperti dari karies atau gigi lubang yang kecil sebelum memperparah jadi besar, mending selalu kontrol 6 bulan sekali ke dokter gigi. Kakak Aya makasih. Iya, Kakak Riza juga makasih. makasih. Terima kasih, Ya. Kak. Hari ini Kakak Richard bertemu, kita sudah belajar banyak tentang gigi. Jadi sekali lagi pokoknya apapun itu yang sudah diberikan sama Kakak Aya sama Kakak Lisa, tolong diperhatikan ya. Karena sekali lagi ini untuk investasi tak untuk kehidupan tak ke depan. Betul. Ya. Karena ya sama sih, biar lebih banyak uang, tetapi kalau misalnya habis untuk yang lain kan susah juga ya Iya. nantinya. Tambah mahal lagi kalau Tambah mahal lagi. Oke, sahabat budaya dimanapun berada, kita coba kebersamaan kita sampai di sini di obrolan komunitas ya, obrolan kesehatan gigi dan oh iya, kita juga pengen menyapa ini karena udah terlanjur ada di flyer kita. Mau sapa dulu buat Ibunda Dr. Nur Setiawati SAG MAG PhD. Kalau mungkin beliau nonton saat ini. Ibu. Halo Bunda. Halo, Bunda. Semangat Bunda, semangat. Iya. Selaku Wakil Dekan 4 FKG UMI. Siapa tahu nanti di lain waktu mungkin bisa main-main ke sini ya. Iya. Oke, terima kasih sekali Kakak. Iya, Sukses terima kasih ya. Kak Richard. Nanti kalau udah jadi dokternya panggil-panggil ya. Iya, Siap, siap, Kak. Kak. Insyaallah. Nanti saya bawa keluarga tak, bawa Iya. anak tak, bawa istri segala macam. Ada tau temanku tahu ini dulu ya. Baik, Terima Kak. kasih. Iya, Ya. makasih banyak, Ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak unik untuk pemberi